Jadi untuk materi kita hari ini, kita tidak akan tambah teori dulu ya. Kita istirahat dulu dari teori. Hari ini kita akan fokus untuk simulasi. Simulasinya apa? Jadi di beberapa pertemuan yang lalu di awal-awal, kita sudah belajar tentang client server. Betul ya? Jadi di sana eh, ada DNS server ya, saya pernah jelaskan lalu kan. Ada DHCP server, ada email server, ada FTP server ya, Anda sudah pernah coba lalu. Kemudian apa lagi? eh DNS server ya. Itu semua jenis-jenis service atau layanan yang diberikan oleh server. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana sih ya, bagaimana sih praktikalnya dari jenis-jenis server itu. Nanti untuk realnya itu Anda akan praktekkan pada komputer network 2 ya. Jadi kalau semester depan Anda ambil komputer network 2, itu Anda akan coba secara real ke sistem operasi atau network operating system yang menjalankan service-service itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemokan bagaimana cara kerja ya, prinsip kerja dari beberapa server yang ada ya. Yang pertama kita akan coba DHCP server. Nah, kita akan coba simulasi ini dari paket tracer ya, dari Cisco paket tracer. Sebentar ya, saya share dulu. Oke. Saya share screen saja semua. Oke. Kemudian sudah bisa kelihatan ya. Jadi kita akan coba simulasi ya, simulasi. Berarti harus ada klien dan juga harus ada server. Oke, kita buat dulu topologi ya. Topologi sederhana saja kita buat. Misalkan ada 4 PC ya. Saya kasih 4 PC saja. Lalu 4 PC ini dihubungkan dengan switch ya. Dihubungkan dengan switch, kita pakai switch yang general saja. Lalu nanti ada server. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kemudian kita hubungkan ya dengan kabel switch. Kita hubungkan dulu. Ah, ini switchnya sepertinya cuma 4 port ya. Nanti kita tambahkan portnya. Oh iya, switchnya cuma 4 port. Kita tambahkan dulu portnya. Dimatikan. Kita tambah modul. Oke. Harusnya sudah ada. Nah, ini membentuk topologi apa yang lalu kita pelajari? Apa nama topologi ini? Topologi apa? Bus atau ring ini? Ada yang masih ingat? Topologi apa ini? Topologi bus, Sir, karena kalau ring kan berbulat, Sir. Oh, begitu ya. Kalau ring kan Jadi ini topologi star ya. Topologi star. Jadi kalau kita lihat topologi itu bukan dari bentuknya. Jadi kalau misalkan saya buat begini, nah bisa saja ini jadi bus kan. Tapi logiknya bukan begitu. Jadi ini topologi star. Sudah kita pelajari yang lalu. Oke. Nah, untuk dapat komunikasi, masih ingat ya? Untuk dapat komunikasi, maka kita akan memberikan IP, ya kan? Apa syarat supaya semua bisa komunikasi dengan IP? Harus satu apa? Network address, ya. Harus satu network address. Nah, perlu Anda ketahui ya, untuk setiap IP, ya, ini tidak ada di teori tapi di praktikal. Untuk setiap IP, ya, itu biasanya IP pertama sampai ke 10 ya itu di reserve untuk perangkat-perangkat network ataupun server. Jadi kalau misalkan bentar ya. Kasih note sini. Jadi kalau misalkan IP .0/24 itu berarti 192.168.1.10 sampai titik 1 sampai titik 10 itu di reserve untuk apa? Perangkat ya. Perangkat network ataupun server. Oke, kita sudah tahu ini ya. Sekarang kita akan setting berarti IP-nya. Nah, untuk setting IP ya di server itu kita akan setting IP static. Oke. Kita akan setting IP static. IP-nya adalah 192.1
Netmasknya default seperti ini. Udah. Oke, sekarang masih ingat kalau untuk mendapatkan IP ya, klien-klien ini mendapatkan IP, itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan static IP, dan yang kedua adalah dengan menggunakan dynamic IP. Masih ingat ya? Kalau static IP itu kita langsung masukkan ya. Kita langsung masukkan seperti tadi ya. Kita langsung isi 192. Nah, itu kalau misalkan kliennya cuma 5, 6 ya, itu tidak masalah Anda mau isi secara manual. Tetapi bagaimana jika kliennya sudah ada 200? Anda mau isi satu-satu ya setiap klien, setiap host. Nah, akan merepotkan. Makanya Anda memerlukan sebuah layanan ya, yang diberikan oleh server, namanya adalah DHCP. Oke? DHCP server itu seperti yang kita bahas lalu teorinya, dia akan memberikan apa? Layanan berupa menyewakan IP kepada klien-klien. Kenapa disebut dynamic? Karena itu nanti dia akan berubah-ubah sesuai dengan list time yang kita tentukan. Oke, mari kita lihat sekarang. Kita di sini belum ada IP ya, Anda lihat. Belum ada IP, fast Ethernet belum ada IP untuk PC 0, PC 1 dan seterusnya. Nah, berarti sekarang kita akan konfigurasi server ini menjadi DHCP server. Oke, ini simulasinya ya. Nanti kalau di realnya Anda akan belajar bagaimana cara konfigurasi DHCP server. Oke, kita lihat di service untuk DHCP. Misalkan saya buat pool yang ini saja ya. Saya buat misalkan ini Comnet, pool Comnet. Lalu start IP-nya ini, kemudian saya bikin cuma 100 misalkan ya. Lalu saya save. Oke. Ya, jadi ini ya, saya sudah ada sebuah pool, IP pool. Bentar, saya perbesar dulu. Ini ya, comnet.org. Oke. Sesudah itu ya, saya harus aktifkan servisnya. Servisnya kita kasih on. Lalu di masing-masing klien ini kita harus setting untuk IP configuration-nya itu harus DHCP ya, DHCP. Maka dia nanti akan request IP address. Nah, Anda lihat di sini saya sudah dapatkan IP secara otomatis. Siapa yang memberikan layanan ini? Yang memberikan layanan ini adalah DHCP server. Sehingga klien-klien ini bisa dapat IP secara otomatis. Gitu ya. Nah, tapi seperti yang saya bilang, ini kan 1 sampai 10 itu biasanya untuk perangkat. Makanya di sini Anda bisa edit ya. Di DHCP sini Anda bisa edit. Kita buat saja. Ini berarti mulai dari 11. Oke ya. Startnya mulai dari 11. Kita coba off lalu on lagi. Oke, kita save. Kita request lagi. Static DHCP. Ops, masih belum ya. Kita lihat dulu ya. Jangan-jangan dia pakai yang pool tadi. Sebentar. Ini karena simulator, kalau begitu saya remove saja ini ya. Soalnya yang defaultnya tidak bisa di remove. Saya remove saja ini, lalu saya edit ini. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa diedit. Oh ya, bisa diedit. Oke. Sip. Harusnya ya, ini ya, Anda lihat dia sudah dapat mulai dari 1.11. Seterusnya kita setting juga ya di IP selanjutnya. Itu di sini. Kita setting juga DHCP. Oke, dapat seperti ini. Jadi fungsi DHCP adalah untuk memberikan IP address ya, kemudian subnet masknya. Nanti kita lihat kalau ada gateway atau lewat router, kita akan masukkan default gateway. Dan juga kalau ada DNS server, kita masukkan DNS server. Cuman sekarang kan kita belum menggunakan DNS server. Kita juga tidak menggunakan default gateway. Jadi kita isi saja yang tadi di sini. Saya balik lagi, sorry. Di sini hanya start IP dan subnet mask. Nanti sebentar kita akan isi ini DNS server ya. Oke.
Nah, saya terangkan dulu dia punya realnya ya. Realnya itu seperti ini. Bentar. Jadi di sini saya dapat IP. Bentar. Oke, ini adapter saya, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, saya detail. Nah ini, saya dapat IP sekian ya. Saya dapat IP ini ya, 10.10.10.102. Netmasknya ini, default gateway-nya ini, kemudian dapatnya dari DHCP servernya di sini. Lalu saya punya DNS ini. Nah, tugas dari DHCP server adalah memberikan item-item ini. Memberikan IP versi 4 ya, kemudian subnet mask, default gateway, dan juga apa? DNS. Ini hanya informasi dan DNS. Jadi sama ya dengan ini yang di settingan di sini. DHCP itu kita akan config memberikan kita item-item ini. Ya, ada IP-nya, netmasknya, default gateway-nya, dan DNS server. Itu yang akan diberikan. Cuma pada kesempatan ini kita belum akan isi, nanti sebentar kita akan isi. Karena kita masih belajar konsep DHCP. Ya. Oke, yang ini tadi sudah kan? Nah, sudah dapat 1.12. Selanjutnya kita juga buat di sini ya. 1. Berapa ini ya? Dapat 13. Oh ya, saya lupa kalau di real tadi ya. Kalau di real untuk memilih static dan itu di sini ya. Di adapternya, di properties, lalu ke IP versi 4. Nah, di sini Anda bisa pilih. Jadi kalau Anda pilih yang use the following IP address, itu static. Anda bisa isi sendiri. Ya. Kalau Anda pilih obtain an IP address automatically, ini Anda akan mendapatkan IP dari DHCP server kalau ada DHCP server. Itu realnya ya. Oke. Balik lagi. Ini tadi sudah kan? Sekarang tinggal ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat sebuah jaringan dan mereka harusnya sudah bisa saling komunikasi. Jadi ini IP-nya 1.11, ini 1.12, 1.13, dan ini 1.14. Mari kita coba ping ya. Kita coba ping dari 11 di sini ke 14. Oke, kita coba ping ya. Kita coba ping 14. Oke, berhasil ya. Jadi kita sudah bisa saling terhubung. Ya, saya coba sebaliknya ke 11 ya. Ya, sudah bisa juga. Oke. Jadi kalau di simulasi ini, kalau dia sudah hijau seperti ini, itu berarti sudah jalan ya, sudah saling terhubung. Oke, itu untuk DHCP server. Mudah-mudahan paham ya. Jadi itu tugas DHCP server. Jadi kita belajar teori lalu, apa itu DHCP server? Oh, dia memberikan IP. Bagaimana cara memberikan IP ini ya? Kita konfigurasi, klien kita mau dapat IP berapa sampai berapa, lalu nanti di klien kita dibuat apa? Pilihannya DHCP atau obtain from server, maka nanti klien akan mendapatkan IP secara otomatis. Itu untuk server yang pertama DHCP. Oke, yang berikutnya adalah kita belajar lalu di teori, ada sebuah service atau server namanya web server. Apa itu web server? Jadi kalau misalkan Anda buka google.com ya di browser, itu memunculkan page ya atau halaman atau web page. Anda buka website Unclub, itu muncul apa? Halaman web page. Nah, halaman-halaman itu ya, page-page itu semuanya disimpan di dalam web server. Ya. Semua disimpan dalam web server. Nah, kali ini kita akan buat untuk web servernya maaf, itu sama satu perangkat dengan server ini. Ya. Jadi kalau untuk di realnya ada yang buat satu perangkat server itu banyak service. Ada juga yang buat setiap service itu masing-masing perangkat. Jadi kalau misalkan ada DHCP server tadi itu perangkat sendiri, ada DNS server itu perangkat sendiri, ya. Ada email server nanti perangkat sendiri, FTP server itu perangkat sendiri. Tapi kali ini untuk keperluan simulasi, ini saya pakai saja satu server ya. Saya pakai saja satu server. Oke, kita akan coba membuat web server ya. Jadi di sini servisnya yang harus kita aktifkan adalah HTTP. Nah, kebetulan sini sudah aktif HTTP ya. Oke. Nah, perlu Anda ketahui, ada yang sudah ambil kelas apa ya? Kelas web programming atau web design.
Kalau Anda menempatkan file-file ke dalam web server, ya, lalu orang buka web server Anda, ya, orang akses, ya, page Anda atau apa ya, site Anda, maka pertama kali yang di load itu adalah index.html. Ini ya, index.html. Nah, jadi misalkan ini adalah file-file web Anda tempatkan di dalam web server. Contoh di sini saya edit saja ini ya. Saya edit sini misalkan misalkan ini website kita ya. Selamat datang di website kelas komputer network misalkan ya. Oke. Misalkan ini HTML-nya ya. Nih, saya ganti misalkan network, saya save. Oke. Nah, kalau di lokal seperti ini ya, kalau di konsep lokal seperti ini, kalau Anda mau mengakses server web ya, atau Anda mengakses website atau web page ataupun file-file web yang disimpan di web server, itu Anda bisa langsung pointing ke IP-nya ya, lewat browser. Jadi misalkan misalkan saya buka browser ya. Saya buka browser. Lalu saya ketik IP server. Nah, yang terjadi adalah file yang di load pertama file index.html seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi saya klik go. Nah, ini dia ya. Nah, ini ada typo ya. Oke. Biar bagus kita perbaiki ya. Perbaiki. Network. Oke. Jadi Anda mau akses dari mana saja ya. Dari mana saja bisa. Yang penting satu network. Oke. 192.168.1.1. Nah, ini ya. Oke, ini indeks yang di load tadi. Jadi ini link-link yang tadi, file-file tadi yang ada di web server. Ya, Anda klik ini ya, back. Oke, seperti itu ya. Itu web server. Nah, perhatikan di sini, Ketika saya mengakses web server, saya menggunakan IP server. Ya, jadi bayangkan kalau Anda mau buka 10 ya, Anda mau buka 10 halaman website, tetapi Anda harus hafal IP-nya. Ya, harus Anda hafal IP-nya. Contoh misalkan website Unclub ya, Anda hafal misalkan 202.62.11.50 ya. Sudah lupa berapa website Unclub. Bentar. Oh, 54 ya. 54. Nah, jadi kita bisa mengakses sebuah website itu dari dia punya apa? IP. Jadi sebenarnya website itu jalan di IP. Jadi kalau Anda bisa akses secara global, ini namanya IP public. Masih ingat ya? Ada IP public, ada IP apa? Private, ya. Ini IP public, bisa diakses secara global dari mana saja. Nah, agar supaya orang tidak capek-capek hafal ini, agar supaya orang tidak capek-capek hafal ini, maka ada sebuah layanan ya, namanya DNS. Layanan ini bertujuan untuk mengkonvert atau mentranslasikan dari IP ke bahasa yang mudah diingat atau domain istilahnya. Dan sebaliknya ya. Jadi gantinya kita memasukkan IP tadi ya, gantinya kita memasukkan IP di browser, itu kita bisa ganti dengan memasukkan domain, misalkan comnet.org misalkan ya. Tapi ini kan belum ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekali lagi saya katakan DNS server itu kita akan konfigurasi di perangkat yang sama atau di server yang sama. Itu bisa dikonfigurasi di perangkat yang berbeda. Tapi karena simulasi kita pakai yang ini, ya. Oke. Bentar. Kita lihat dulu. Kita config DNS, ya. Nanti Anda lihat ada yang harus kita rubah di DHCP. Kita on dulu. Lalu saya buat oh ya, DNS server nanti kita akan belajar teori lagi ya. Itu ada beberapa, itu ya ada record, ada syname. Kita pakai record, yaitu kita akan pointing IP kita, IP web server kita ke DNS. Jadi kalau orang, gampangnya begini. Kalau orang buka comnet.org, maka dia akan buka IP ini. Ini yang web server kita tadi kan. Oke. Jadi kalau orang buka
comnet.org ya, recordnya dia akan pointing ke IP ini. Jadi IP ini harus dipointing ke web server. Ya, web server. Saya save. Sudah ya, sudah tidak perlu lagi. Nah, lalu Anda tinggal buka saja ya browser lalu ketik comnet.org. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi atau tidak? Lihat comnet.org. Oke, tidak bisa ya. Tidak bisa, kita pakai IP bisa pasti. Kenapa hal seperti itu terjadi? Ya, kenapa seperti itu terjadi? Karena kita lihat di sini ya, di PC ini waktu kita config di HCP tadi itu tidak ada DNS-nya. Ya, tidak ada DNS-nya. Jangan sama seperti Anda di real. Kalau Anda matikan DNS server, Anda masih bisa ping keluar. Anda bisa ping ke Google. Tapi ketika Anda mau buka browser, buka domain, itu tidak bisa. Kenapa? Karena Anda tidak setting DNS-nya. Jadi di sini kita akan rubah konfigurasi di HCP agar supaya klien bisa mendapatkan DNS server secara otomatis. Oke, perhatikan ya, caranya kita buka lagi di HCP. Lalu ini kita ganti, kita tambah ya. Ini server DNS-nya 192.168.1.1. Jadi kalau DNS servernya di IP lain atau di perangkat lain, silakan pakai ya. Tapi ini kebetulan karena sama kita gunakan yang 1.1. Di save. Lalu ini kita request lagi ya, kita request lagi IP-nya. Nah, ini sudah ada ya, DNS servernya sudah ada. Oke. Sama juga untuk setiap klien yang ada kita request lagi. Oke, sudah ada. Oke. Sip, sudah ada. Nah, sekarang harusnya kita sudah bisa mengakses ya, mengakses kita punya web server tadi dengan menggunakan domain. Ya, menggunakan domain itu adalah service yang diberikan oleh DNS. Jadi kita buka www.comnet.org. Nah, sudah bisa ya. Jadi kita sudah bisa mengakses kita punya website atau kita punya site tadi, halaman index.html ini dengan menggunakan domain. Kenapa ini sampai bisa terjadi? Karena kita sudah pasang service apa? Service DNS. Oke? Itu ya. Jadi kita sudah belajar tadi 3 server. Yang pertama itu di HCP. Jadi fungsinya apa? Untuk memberikan IP kepada klien. Ya. Kemudian kita sudah belajar web server. Fungsinya apa? Untuk menyimpan Anda punya apa? Kalau Anda buat website atau Anda buat sistem informasi berbasis web atau Anda buat apapun itu yang bisa diakses lewat web, itu disimpan di web server. Oke, kita sudah belajar lalu web server ada apa-apa? Ada Apache ya. Apalagi? Ada Nginx, apalagi? Ada Light HTTPD, ada Resin ya, banyak ya. Cuman yang paling banyak orang pakai adalah Apache ya, Apache. Oke. Kemudian kita juga sudah belajar DNS di mana kita bisa mengakses web server tanpa menggunakan apa? IP. Kita gunakan domain. Oke, kita gunakan domain karena itu mudah diingat. Ya sama seperti konsepnya di nomor handphone ya. Mana Anda mau simpan ya? Anda mau telepon orang, mana lebih cepat? Anda ketik nomor HP-nya harus hafal atau sudah save dengan nama. Ya, misalkan Jimmy, cari Jimmy, call. Nah, itu cara kerjanya seperti itu, ya. Oke, server berikutnya akan kita coba. Saya lihat ya service di sini. Service berikutnya akan kita coba adalah FTP ya, FTP dulu. FTP sudah Anda pelajari lalu ya. Tapi ini kita lihat lagi simulasinya di sini. Kalau FTP yang Anda pakai lalu kan ada 2, ada FTP client, ada FTP server, ya. FTP server di mana Anda config usernya, kemudian hak akses user terhadap folder atau directory yang Anda share, bagaimana, apa read to write, delete, append dan lain-lain. Kemudian untuk kliennya itu Anda gunakan aplikasi yang ada GUI-nya. Namun sebenarnya ketika Anda gunakan aplikasi itu, di balik aplikasi itu jalan komen-komennya. Jadi sebenarnya untuk FTP itu harus pakai komen. Tapi kita dibantu oleh GUI waktu yang lalu. Oke, kita config ya. Kita buat misalkan, jadi ini file yang di-share ya, ada ASA842, K8 dan lain-lain. Misalkan saya buat Jimmy ya, passwordnya 77 kali misalkan. Kemudian user Jimmy ini saya berikan akses semua. Oke, lalu saya add. Nah, dari klien saya bisa mengakses FTP lewat command prompt. Jadi kalau Anda tidak ada FTP client ya, itu biasanya Anda gunakan command prompt.
Oke. Ini yang tadi ya. Oh, tidak ada ya di sini. Oh, CLS. Oh, nggak ada ya. Oke, FTP ya. Jadi kalau mau cara dari klien itu FTP spasi IP dari FTP server. FTP server kita punya IP tadi 192.168.1.1. Jadi 192.168.1.1. Nah, ini dia ya. Kita sudah connect ke server FTP kita. Oke. Jadi waktu Anda pakai FTP klien yang lalu yang apa ya? File Sila, itu kan Anda isikan IP-nya, username, password-nya. Nah, itu sebenarnya yang jalan di balik itu ini, ya, ini. Jadi tadi username saya apa ya? Jimmy ya. Passwordnya 7. Nah, saya sudah masuk ke dalam, ya. Saya sudah masuk ke dalam. Kalau saya mau lihat file yang di-share, saya bisa ketik perintah dir. Nah, ini ya. Ini yang tadi. Apa yang bisa saya lakukan di sini? Jadi saya bisa ambil, ya. Saya bisa ambil file dari server ke saya dan saya bisa apa? Kirim dari file dari saya ke server. Lalu tadi saya sudah diberikan hak akses untuk full. Oke, sekarang mari kita coba. Jadi kalau Anda mau lihat, ya ini ya, komen-komen yang bisa Anda Anda lakukan. Ada cd, ada delete, dir, get. Jadi kita akan coba delete dan get ya. Kita akan coba get. Get itu kita akan ambil. Oke, contoh kita coba hapus file ini ya. asa842k8.bin. Oke. Kita coba delete asa, gimana tulisannya? Soalnya dia tidak ada autocomplete ini. Asa842 garis, mudah-mudahan kelihatan ya. Garis k8.bin. k8.bin. Nah, ya. Sudah di delete, kita lihat apakah masih ada. Nah, sudah tidak ada ya, sudah terhapus. Itu kalau hapus. Nah, sekarang coba kita download ini ke tempat kita. Jadi kalau download kita bisa menggunakan perintah get, ya. Get asa 923 k8.bin. Nah, ini file transfer in progress. Jadi karena ini simulator ya, dia hanya menunjukkan seperti ini. Nanti filenya akan di-download ke kita punya komputer, ya. Filenya akan download. Itu FTP. Bisa ya? Jadi apa fungsi FTP ya? Itu tadi untuk file transfer protokol. Anda bisa kirim-mengirim ya file di antara network. Oke. Nah, server terakhir yang akan kita lihat cara kerjanya hari ini adalah server email atau email server. Jadi Anda sudah biasa gunakan email kan? Nah, ketika Anda gunakan email, itu Anda gunakan layanan email server, ya. Anda dapat email ya, jadi Anda kirim email, Anda terima email, kemudian bagaimana email itu dikirimkan, itu ada protokolnya ya. Ada namanya protokol SMTP, ada IMAP ya, ada POP3, ada POP. Nah, itu adalah protokol-protokol dari email. Ya, sekarang mari kita coba config email server. Jadi misalkan saya mau membuat email server ya. Saya rencana mau buat saingan Gmail misalkan ya. Jadi saya buat sebuah web server. Email server. Jadi contohnya saya buat pakai domain yang tadi saja ya. comnet.org ya. Saya set sehingga usernya bisa Jimmy. Saya buat 2 user karena kita akan lihat proses pengiriman ya. Sampai di mana ya tadi ya? Email server ya. Tadi mana email servernya? Email server, sir. Ya. Ya, Oke. sir. Kita tambah user satu lagi ya, misalkan admin ya. Usernya sama saja. Oke, kita add. Jadi sudah ada 2 email. Jadi ini artinya user Jimmy ini dia punya email jimmy@comnet.org. Ya kan? Lalu ini admin@comnet.org. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan email yang sudah kita buat. Jadi ini email servernya seperti ini ya. Kita sudah jalankan SMTP dan POP3. Jadi untuk mengirim dan menerima kita sudah jalankan. Jadi kalau mau config, ini simulasinya ya. Kalau untuk konfigurasi email server tentunya tidak cuma klik-klik begini ya. Ada beberapa yang harus dibuat. Oke. Kita akan coba buat yang PC 0 ini Jimmy, yang PC 3 ini admin. Ya. Oke. Ntar saya lihat dulu ya rekamannya sudah jalan atau belum. Oh, sudah jalan. Oke. Kita buat ya email ya.
harus dikonfig dulu emailnya. Jadi nama lengkap misalkan jimmy@comnet.org. Incoming servernya kita harus taruh IP dari server kita email. Kan email server kita diinstal di sini kan, di IP ini. Oke, username-nya Jimmy, passwordnya 77 kali. 1234567. Kita save dulu ya. Save, kita close dulu ini. Kita config di sini. Ini kita akan config untuk email yang admin ya. Misalkan ini admin jaringan misalkan ya. admin@comnet.org. Username-nya admin, passwordnya sesuai dengan yang dibuat tadi ya. Oke. Sudah. Sekarang kita akan coba kirim email ya. Dari Jimmy kita akan kirim email ke sini ya, ke admin. Oke, jadi saya buka lagi emailnya, saya compose. To-nya siapa? admin@comnet.org. Subjeknya test boss ya. Jadi misalkan hai admin, apa kabar? Oke, lalu kita send. Nah di sini Anda lihat ini domain name configure at server is not correct. Berarti ada sesuatu yang kita apa? Yang kita salah ya. Ada sesuatu yang kita salah. Oke, kita lihat dulu di sini config-nya. Oke, di sini sudah benar ya. Sudah benar. Oke, kita cek dulu ya. Lalu di satu yang di sini sudah benar atau belum? Kita cek, config lagi. Oke, sudah benar ya. Jadi sekarang kita cek di server. Servernya tadi email server comnet.org. Harusnya ini sudah ya. Sebentar. comnet.org. Oke, atau nggak perlu pakai comnet ya. Sebentar. Set. Ini Jimmy, ini admin. Jimmy admin. Oke, servicenya sudah on semua. Kita coba lagi ya, mudah-mudahan jadi ini. Kita coba lagi. Sambil Anda lihat juga ya, siapa tahu sini saya ada typo. Ini jimmy@comnet.org. Jadi tolong sambil cek juga ya. Siapa tahu saya ada typo. Ada ya. Ini Jimmy 7 kali. Saya save. Oke. Kita coba lagi config yang di sini ya. Kita config ulangnya saja ya. Siapa tahu ada kesalahan. admin@comnet.org. IP-nya benar ya. Tolong dilihat ya. Benar. Oke, di save. Coba kita kirim lagi ya, mudah-mudahan berhasil. Kita kirim lagi, kita compose admin@comnet.org. Tes ya, kita coba admin tes. Kita send. Nah, sudah berhasil ya. Sudah sukses. Anda lihat di sini. Send sukses. Kita coba ke PC 3 yang email admin ini. Oke. Lalu kita coba receive. Nah, ini ya. Anda lihat sudah masuk emailnya. Jadi konsepnya seperti itu kalau kita buat email server. Jadi coba saya buka pesannya ini ya. Pesannya ini. Saya coba reply ya. Saya coba reply. Hai juga Jimmy. Oke. Saya send. Sukses juga. Saya cek inbox saya di Jimmy sini. Oke. Receive. Nah, ini ya. Sudah ada reply dari ini. Jadi saya kirim tadi hai admin, lalu dibalas ya, hai juga Jimmy. Seperti itu. Oke ya. Jadi kita sudah pelajari tadi berapa server. Pertama apa? DNS. Fungsinya untuk apa? Memberikan layanan apa? IP per klien. Kita sudah belajar web server ya, untuk menyimpan file web kita
atau sistem kita yang dibuat berbasis web. Kemudian DNS ya, gantinya kita mengakses web kita itu menggunakan IP, kita juga bisa menggunakan domain ya. Itu DNS server. Kemudian FTP server untuk transfer file, dan terakhir kita sudah belajar cara konfigurasi untuk email server dalam bentuk simulasi. Jadi mudah-mudahan teori yang kita belajari lalu ketika Anda lihat ini, oh ini ya fungsinya ya. Itulah fungsinya. Dan untuk Anda mau belajar praktikalnya, realnya itu nanti Anda akan pelajari di Computer Network 2. Computer Network 2 itu dia kebanyakan praktek ya. Dia Computer Network 2 itu kebanyakan praktek. Kayak gitu ya. Jadi itu untuk pertemuan kita hari ini. Kita hanya membahas simulasi biar Anda bisa dapat gambaran ke depannya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan.